dengan data lapangan. Nah ini Blackview, ini ada linknya. Sebelum kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa share searching lah di Google itu banyak, sudah banyak. Harganya sekitar ini kalau satu set ini 9 juta, ini mungkin sekarang GPS itu 4,5 atau 5 mungkin. Tablet itu bisa 5, jadi satu tim kira-kira minimal kan 3 surveyor. Jadi surveyor yang di depan sebelah sopir untuk mengamati perkerasan, kemudian belakang kiri untuk bahu dan saluran kiri, kemudian yang belakang sopir itu bahu dan saluran kanan. Minimal 3 surveyor dalam satu tim. Jadi kalau misalnya satu tim ya kira-kira habisnya berapa itu? 9, 15, ya sekitar 25-an juta lah pembelian alat. Nah ini contoh pemasangan alat. Kebetulan ini alat contoh yang kita pakai dari Jawa Timur. Jadi Blackview-nya kita pasang di kap depan, sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena mobilnya itu setir kanan. Jadi itu agak, kalau kita jalan, itu Blackview itu mengarah agak ke tengah center line lah. Jadi depan sopir kan di kanan ya. Kalau kita jalan, jadi kameranya agak ke tengah. Karena kita asesmen untuk kerusakan itu bukan lajur, tapi jalur, satu jalur penuh. Jadi misalnya ruas jalan itu lebar jalurnya 4,5 meter, kemudian per 100 meter, berarti total luasannya 450 meter persegi kan. Nah, itu yang kita assessment terkait kerusakannya. Jadi kerusakannya bukan lajur kiri berapa, lajur kanan enggak, tapi satu lane dalam satu jalur. Nah ini pemasangannya seperti ini, Blackview-nya dual kamera, yang satu itu depan untuk mengambil video permukaan jalan, kondisi jalan, dan juga kiri kanan jalan sampai ke paling enggak sampai ke bahu lah, masih kelihatan. Kemudian ini GPS. GPS ini sebetulnya fungsinya ada selain untuk penunjuk segmen atau penunjuk odometer. Jadi kita setting di pas kita mulai survei, kita set di 00 gitu ya. Kemudian kita bisa tahu itu per 100 meternya dari sini juga. 100 meter, oh udah catat, 200 catat, 300 catat. Di samping juga ini sebenarnya untuk penanda titik ya. Marking waypoint, misalnya ada itu tadi yang untuk DRP misalnya itu. Misalnya awal kita marking, kemudian nanti ada simpang atau jembatan kita marking lagi sebagai DRP. Akhir ruas kita marking lagi sebagai DRP. Di samping itu juga ini untuk mengambil tadi data center line, data trasenya untuk dibuat peta spasialnya. Ini kita pasang, kebetulan ini di depan kap, depan, sebelah kanan sedikit, kemudian ini ada kabel masuk. Ini powernya itu pakai itu sigaret elektrik itu. Jadi masukin ke situ untuk powernya ini. Jadi tidak begitu susah, tidak harus masuk ke aki atau ke mana, ke dalam kap mesin nggak usah. Ini cukup dicolok di sigaret LED itu, sigaret elektriknya itu. Nah ini kenapa pakai biru hijau ini karena kadang-kadang kalau kita survei itu ke arah matahari, jadi backlight. Ini cuma untuk menghilangkan atau supaya pembacaan di layar ini jelas saja. Ini ada backlight. Itu tergantung kreativitas dan surveyor aja. Udah lebih tahu dia mesti daripada kita. Bagaimana ngatasi backlight ya ini pakai ini.
Terus kemudian yang ini itu kamera yang satu lagi, ini front, ini kalau ini ada tulisannya front, ini rear, ini yang kecil. Nah ini kita pasang di sini, arahnya ke sini, ke GPS. Jadi nanti waktu sudah selesai survei, waktu diputar, selain dapat video kondisi dengan rekaman ini, kita juga punya stationing dari sini. Itu sebenarnya intinya. Jadi dalam satu kali kita mutar video, itu kita dapat kondisi jalannya dan juga stationingnya. Itu. Kenapa harus dua? Itu maksudnya harus dua. Jadi kalau muter film ini ada gambar jalan dan kondisi dan beserta lingkungannya. Kalau yang ini itu merekam ini segmen odometernya. Ini kebetulan karena kita pakai GPS. Ada juga yang ini bisa dipasang di odometer mobil sini. Jadi bisa kelihatan itunya apa? Odometernya 100, 200, 300. Gitu. Cuma memang kalau pakai alat pengukur jarak itu sebaiknya dikalibrasi dulu untuk odometer tuh. Trip meter, odometer tuh dikalibrasi jarak. Ya bayangan ya. Nah ini tadi survei DRP tadi seperti ini ya. Kalau jalan provinsi ngacu ke referensi nasional yang sudah ada patok kilometernya. Nah, itu tadi ya. Ini DRP, nggak usah saya ini. Ini formnya sebetulnya. Jadi memang waktu pengembangan pertama form yang kita gunakan itu soalnya sudah mengacu ke sini. Ini form yang pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Karena dulu saya sampaikan laboratorium di NTB, maka formnya pakai ini. Ya sudah sampai sekarang mengacu ke sini terus. Ya itu pelaksanaan saya kira nggak usah ya. Sudah tahu. Ini ada patok kilometer existing KM 30, kemudian awal ruasnya kita tarik dari KM existing, ternyata jaraknya 400, berarti awal ruas kita itu sama dengan KM 30 plus 400 Semarang misalnya. Kalau dilokalin ya 30 plus 400, KM 30 plus 400 itu sama dengan STA 00, awal ruas kita. Itu aja untuk DRP, intinya seperti itu. Ini saya kira udah ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke survei inventarisasi. Survei inventarisasi, mungkin intinya sih sebetulnya tujuannya itu untuk menginventarisasi data dasar dari jalan, baik berupa dimensi dan tipe baik tipe perkerasan maupun tipe bahu jalan, lebar rumija, intinya seperti itu. Atau mau kita coba ya, untuk survei inventarisasi seperti ini nanti tabletnya. Coba kita kembali ke sini, coba ya. Kembali ke sini, mana tadi? Ini. Oh ya, ini satu lagi. Untuk medan jalan kita ada datar, pegunungan sama datar, bukit dan pegunungan. Nah ini yang kita pakai sebetulnya. Penampang melintangnya untuk menentukan apakah ruas itu datar, bukit atau pegunungan. Ini kalau ini tipe perkerasan saya kira udah. Coba kita balik ke ini biar enggak. Bagaimana cara menyiapkan tablet PKRMS? Kita kan sudah punya ruas jalan. Itu tadi terkait dengan survei inventarisasi. Oke. Bagaimana menyiapkan tablet PKRMS? Kita ke sini, ke pengaturan lain. Coba ya, kita balik ke tool-nya. Oke, pengaturan lain udah. Kemudian ke aplikasi tablet. Oke. Aplikasi tablet
misalnya kita mau survei ini seluruh, kita anggap ini seluruh jaringan jalan yang ada di daerah bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau bisa juga kita pilih, misalnya untuk grouping bisa juga, misalnya udah kita siapkan tablet BKRMS untuk daerah utara dulu, misalnya timnya misalnya lain, bisa kita siapkan juga. Untuk tim selatan kita siapkan sendiri, bisa juga. Jadi tergantung kepada metode survei. Kalau misalnya ada beberapa tim, kemudian area pengambilan datanya mencar, ya mungkin lebih baik disiapkan per tim supaya tidak ngelompok jadi satu ruas biar nggak bingung. Khusus untuk ruas-ruas yang akan disurvei oleh masing-masing tim, itu bisa kita siapkan. Misalnya ini kita siapkan untuk semua ya, karena cuma dikit. Ini kita pilih saja. Ini. Oke, di sini ada ekspor ke tablet. Ekspor ke tablet, kemudian ini kita kalau yang belum kita kaitkan ke sini. Kalau ini belum nyala, ekspor ke tabletnya belum nyala. Belum, itu masuk ke sini, HA itu. Buka dulu, cepret, masuk ke file survei. Kita klik di file survei. Jadi supaya ini muncul ini, tulisan ekspor ke tablet. Kalau udah, tinggal kita isi deskripsi, misalnya inventarisasi. Hah? Itu di file 3. Ini, kalau yang belum muncul itunya, ininya belum nyala, ekspor ke tablet, ini kembali ke sini Mas, ke HA, kemudian masuk ke PKRMS survei. Sama kayak tadi waktu membuat DB, database. Ini kita sorot, kemudian kita oke. Ya, yang PKRMS survei, tadi kan ada 3 file, makanya 3 file itu harus jadi satu, itu saling berkaitan. Udah? Ini kita tulis aja deskripsi, misalnya mau survei inventarisasi, tulis aja. Inventarisasi, apalah jalan kabupaten mana atau apa ya, atau cukup inventarisasi. Kemudian tipe survei, tahun survei itu menandakan tahun berjalan. Jadi kalau misalnya Bapak nanti survei tahun 2023, otomatis dia akan 2023. Kemudian ini tipe survei, ini kita klik ini. Ya, kita klik untuk tipe surveinya. Kita akan melakukan survei inventarisasi. Oke. Ini ada segmen survei jalan acuan per 100, sudah per 100 saja. 100 meter biar teliti. Kemudian kita siapkan, ini sebetulnya ini bisa dibikin dalam satu file. Tapi kalau kita punya minimal 3 surveyor, ini kita bikin sendiri dulu aja. Ini kiri, kita kita tekan kiri. Kemudian di mana nyimpennya? Lah ini kadang-kadang yang ini ada sebetulnya ada pilihan direktori keluaran, itu kita pilih saja. Kemudian kita bikin foldernya di sini. Tadi saya mana ya? Ini PIC, PFID, training. Kemudian coba saya bikin di sini nomor berapa lah? DB tablet. Nah, jadi keluarannya akan saya simpan di sini. Oke. Nah, otomatis ini ada berubah nih. Training Bappekom ini udah ke ini nih, ke tadi yang saya barusan bikin folder. Tuh. Bappekom DB tablet nih sudah. Cuma memudahkan untuk ini aja, filing aja, biar rapi.
sehingga memudahkan pencarian kembali. Tinggal ini kita, kalau sudah tinggal kita ekspor ke tablet. Oke. Oke. Kemudian kita pindah ke tablet perkerasan. Ini kita tekan, kirinya kita klik lagi biar tidak tidak tenggelam. Jadi ini hanya untuk perkerasan saja. Ya. Ini tinggal udah langsung aja ekspor ke tablet. Oke. Terus yang kanan, ini kalau ini kita munculkan lagi, kita tekan yang kanan. Otomatis sebetulnya di sini udah ada nih informasi inventarisasi tahunnya 2022 R, LPR, left, pavement sama right. Udah ini tinggal kita ekspor. Sudah. Oke. Ini untuk inventarisasi. Sekarang misalnya kita sekalian siapkan untuk kondisi. Ini tinggal kita rubah judulnya. Kondisi. Kondisi, ini tahunnya sama, ininya dipindah ke sini, kondisi jalan. Kita pilih. Kalau ini masih tenggelam, otomatis dia akan mengeluarkan atau mengekspor data tablet untuk kondisi 2002 kanan. Sudah, nggak apa-apa, kita pakai ini aja, langsung aja. Oke. Terus kemudian untuk perkerasan. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu nekan 2, ini perkerasan dan kanan, otomatis di sini akan muncul P dan R. Jadi satu file, 2 komponen, perkerasan dan kanan. Makanya ini harus dihilangkan, harus dimunculkan lagi. Nah, hanya P saja. P saja. Tinggal ekspor. Sama. Kemudian untuk kiri ya sudah, ini kiri, ini kita munculkan. Kemudian ekspor. Nah, kalau misalnya, ini misalnya Bapak mau kerja, saya sakti kok mau saya kerjakan semua. Ya ini Bapak tenggelamkan aja semua. Tapi Bapak kerja sendiri ini harus diisi pada saat segmen 0 sampai 100, kiri, tengah, kanan itu harus Bapak isi semua dulu, komplit dulu, baru bisa ke depan. Nah ini bisa, ini tinggal ekspor aja. Tuh, satu file terdiri dari kiri, tengah, dan kanan untuk satu orang. Misalnya Bapak mau borongan, udah saya aja semua biar numpuk di saya, ya sudah. Bikin aja satu file untuk kondisi, satu file untuk inventory. Jadi nanti Bapak kaya itu, cepat kaya itu nanti semua. Harusnya 3 jadi 1 kan, Bapak udah itu dapat amplop 2 yang kiri kanan. Kalau karyanya 1 penting dibikin kiri situ. Ya, ini sama, ini coba ya, ini kondisi kan, ini inventory. Inventory sama. Sudah, Bapak mau kerjakan 1 orang. Ya sudah, ini tinggal ini aja, nanti ini berubah ini. Tuh, tinggal ini. Tuh. Nah. Demikian juga untuk yang lain. Misalnya untuk lalu lintas. Lalu lintas kita ada dua cara untuk pengumpulan data lalu lintas, yaitu data survei lalu lintas secara stationary atau pakai traffic count biasa dengan mendirikan pos-pos di awal di akhir ruas, atau pakai MCO. Jadi kalau MCO itu kita mengendarai mobil, kemudian kita ada data lalu lintasnya, tipe-tipe trafficnya, kemudian kita dicatat yang kita satu arah, yang kita kita lewati dalam satu jalur yang sama,
dan juga dicatat yang berlawanan arah. Kemudian kalau ini tambahannya cuma yang di parkir kiri kanan jalan, sekolah, pasar itu dicatat semua aja. Coba ya, kalau yang ini, coba kita nanti praktek pakai ini harus dirubah deskripsinya. Sama prosesnya dengan tadi ya, tinggal mana yang mau dipakai. Otomatis ini MCO. MCO nggak usah pakai kiri kanan juga nggak apa-apa. Udah, tinggal ini. Apa saja yang ada sini bisa dijadikan data tablet PKRMS. Ini kondisi RCI, itu kalau misalnya jalannya bukan pave ya. Ini jembatan untuk inventarisasi dan kondisi jembatan. Ini Bapak tinggal klik aja, ini tinggal dirubah aja ini. Jembatan. Jembatan misalnya. Ya, gitu ya untuk menyiapkan data tablet survei lapangan. Nah, sekarang karena tadi saya mau bahas survei inventory, kita buka dulu. Saya tadi simpan di PFID, kemudian DB tablet. Nah, ini saya udah muncul nih, udah semua tadi. Saya tadi mau jelaskan inventory. Saya buka inventory. Nah, ini kita enable-nya. Nah, ini. Kita seolah-olah udah di lapangan membawa tablet survei PKRMS atau kita sudah membawa format survei digital. Kalau yang tabletnya touchscreen itu lebih enak lagi, jadi tinggal pakai jari atau pakai stylus pen-nya itu sudah. Ini yang bikin surveyor tidur itu ya gini, kalau kondisinya sama, lebarnya sama, tipe perkerasannya sama, tinggal klik tidur udah nggak apa-apa. Ini tadi saya menjelaskan ini ya, inventarisasi kiri. Apa sih yang mau dicatat di inventarisasi kiri? Misalnya salah satu contoh saya ambil ini ya, Pandaan Tretes. Ini terlalu panjang, coba yang pendek aja. Misalnya yang kota-kota itu biasanya pendek. Ini ya. Nah, ini cuma 580 meter. Ya, ini disurvei oleh, memang ada 2 form, diisi 1 cukup. Misalnya saya, Febri Hartanto, sudah. Ini tanggal surveinya otomatis akan muncul tanggal 28. Terus arahnya normal dan reverse. Tahu ya maksudnya ya? Normal itu dari STA 0 ke STA akhir. Kalau reverse itu dari STA akhir ke STA awal. Diusahakan kalau survei memang harus survei metode normal ya. Kalau itu kan ada normal opposite. Ini normal reverse. Ini normal. Ini tadi kan kita cuma nunjuk kiri nih, kiri kan. Udah, kalau udah ini kita isi, kemudian kita cek arahnya normal, kemudian intervalnya per 100, kemudian nama ruasnya udah cocok dengan yang akan kita survei. Ini nomor ruasnya, kemudian kita klik ini, tanda panah kanan 2. Nah, sudah kita mulai survei. Nah, ini adalah inputan untuk data inventarisasi. Jadi inventarisasi kiri dan kanan itu sama. Cuma bedanya di sisi kiri dan kanan. Tapi inputnya sama. Ini misalnya, udah ya? Udah Bu? Oke. Ini misalnya kita isi bahu jalan. Tipenya apa bahu jalan? Misalnya tanah. Kemudian lebar bahunya, ini biar ya 1,5. Kemudian tipe drainase existing, ini inventarisasi ya, berarti
data dasar dari jalan, data existing jalan, drainase. Nah ini kemarin yang ada pertanyaan, apa bedanya tidak ada dan tidak perlu? Kalau tidak ada secara existing memang tidak ada, tapi mungkin nanti dalam kondisi itu diperlukan, diperlukan pembuatan saluran, apakah itu saluran tanah atau saluran pasangan. Kalau tidak perlu, memang di segmen itu penampang melintangnya nggak memerlukan saluran tambahan karena airnya itu langsung dibuang ke lereng atau dibuang ke sawah misalnya. Nggak perlu dibikinkan saluran samping seperti itu. Ini ya bedanya tidak ada dan tak perlu. Kalau tidak ada memang secara barang nggak ada di lapangan, tapi mungkin nanti perlu dibuatkan. Nah, kalau tidak perlu, memang secara fisik tidak ada, nanti juga tidak diperlukan untuk pembuatan saluran karena secara otomatis sebetulnya saluran itu kan menampung limpasan air dari badan jalan. Nah, mungkin dia karena posisinya di lereng atau dekat sawah, jadi air dari badan jalan itu setelah dari bahu langsung masuk ke lereng atau masuk ke sawah. Itu. Cuma kalau di Jawa mungkin perlu TPT atau apalah itu. Itu ya. Ini udah masuk ke desain sebetulnya. Kemudian coba kita isi drainasenya tipe tanah. Kemudian tata guna lahan ini memang mengacu ke tadi yang format dari frame itu tidak ada agriculture atau pertanian, desa, kota, hutan. Hutan itu juga ada hutan lindung, hutan konservasi, hutan industri. Nah itu harus mungkin perlu nanti ditambahkan mungkin klasifikasi hutan. Misalnya kata guna lahannya ini karena di kota, saya bikin kota saja. Karena ini 211 K itu biasanya menunjukkan kota. Oke. Udah ya. Nah misalnya sepanjang 580 itu isinya sama. Isinya sama. Berarti ini ditenggelamkan. Ini bisa dimunculkan, ditenggelamkan. Coba kalau kita tenggelamkan, lock. Terus ini kita plusnya kita tekan. Apa yang akan terjadi? Udah selesai. Sama kan? Ini gunanya. Ini kalau misalnya kondisinya sama, ini bisa ditekan. Terus tinggal plus 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 udah. Otomatis segmen berikutnya mengikuti segmen sebelumnya. Ya. Udah ini otomatis kalau kita tutupnya pakai ini. Daripada kita ini anggapannya ini ruas itu sama semua ya, secara tipikal kondisi dimensi sama semua. Ini kita tutup. Sudah mesti nyimpen. Coba kalau nggak percaya kita buka. Nah ini nyimpen kan. Tuh. Coba kalau ini, tadi 211. Otomatis dia nyimpen tuh sudah aman. Demikian juga untuk yang kanan ya. Oke, udah. Ini kalau udah kita tutup aja. Ini nutupnya pakai yang ini tombol merah. Ini cross merah ini kita tutup. Sudah. Kiri kanan kita sama ya, kiri kanan. Kemudian untuk perkerasan. Inventarisasi perkerasan. Nah, sambil nunggu ada. Selalu kita sebenarnya bisa diganti bahasa Inggris juga ini. Sama.
Tunggu ada dulu. Ya, nah, dan kemudian untuk kiri dan kanan sama ya seperti tadi ngisinya. Untuk kondisi kanan, ini kondisi P, inventarisasi P, sorry. Untuk pavement, sama, kita buka di 211. Kemudian ini ada sama nomor ruas yang akan kita survei, hati-hati ini milih ini sesuai dengan yang akan kita survei di lapangan. Jangan milih ruas berbeda dengan yang akan disurvei. Jadi hati-hati, perlu dicek lagi waktu survei. Ini sudah kita isi survei oleh normal interval 100. Di sini yang tenggelam perkerasan. Kita klik kanan, itu yang panah kanan atas. Ya, udah. Di sini akan muncul nomor ruas, nama ruas, panjang ruas, arah normal, interval. Nah, kita isi. Misalnya kita udah di lapangan terus STA 0 kita udah setting di Blackview sudah kita setting, GPS sudah kita setting di 00, udah kita jalan. Tok. Nah, ini kita pilih ini. Perkerasan tipe perkerasan misalnya aspal. Kebetulan ini aspal. Kemudian lebar kita perlu ukur dimensinya berapa di lapangan, 7 misalnya. Kemudian lebar rumija. Nah, lebar rumija itu biasanya pagar ke pagar atau atau kalau ada patok ROW bisa dipakai, cuma saya nggak yakin ada patok ROW. Saya nggak tahu apakah patok rumija itu sudah masuk ke dalam aset daerah juga ya. Itu kan sebenarnya asetnya. Cuma kayaknya nggak yakin juga saya ada datanya itu. Ya kita anggap itu aja lah, pagar ke pagar atau kalau ada tiang listrik atau tiang telepon itu bisa kita asumsikan sebagai patok rumija. Misalnya rumijanya 12. Kemudian medan jalan
Ini datar karena kota di datar. Kita lihat itunya ya, penambang melintangnya untuk menentukan apakah datar, bukit atau gunung. Tadi kan ada gambar penambang melintangnya tadi. Dengan melihat kondisi topografinya. Misalnya datar, kemudian tidak dapat dilalui, ini tidak, ini hanya untuk ruas jalan yang accessibility-nya bermasalah. Misalnya tidak bisa dilewati kendaraan bermotor atau pada saat hujan tidak bisa lewat motor. Nah, itu bisa diklik di sini, kemudian di sini ada alasannya apa. Misalnya jembatannya runtuh, sungai tanpa jembatan, tidak dapat dilalui selama musim hujan, atau lainnya, faktor-faktor lainnya. Kebetulan ini bisa dilalui, jadi ini tidak sudah dicentang. Ini kemungkinan juga sepanjang ruas itu sama untuk inventarisasi, ini juga kita tenggelamkan. Kalau enggak, coba ya. Coba kita enggak tenggelamkan yang sama dengan merah itu. Terus kita plus. Nah, kosong, kita harus ngisi lagi. Itu bedanya antara tenggelam merah dan tidak, sama dengan tadi. Kita harus ngisi lagi nih. Ini nanti sama untuk kasus survei kondisi. Kalau kerusakannya misal jalannya sepanjang jalan itu bagus semua, ya udah kita tenggelamkan saja plus. Cuman kalau kondisi jalannya rusak, spot-spot ya nggak bisa kita anggap semua. Ini tadi Rumija berapa? 12. Medan jalan datar. Udah kan? Ini tenggelamkan aja ya biar cepet. Aspal lebar 7, lebar jalan itu diukur ya. Kemudian rumijanya juga diukur, sekali-sekali diukur. Medannya kita lihat topografinya lah. Bisa lah. Nah sudah, ini kita klik aja. Udah selesai. Kita simpan pakai ini, kita tutup pakai yang panah kiri atas 2 itu, otomatis dia nge-record. Udah. Nah, tutup pakai yang cross ini. Nah, sebetulnya tadi saya udah sampai ini. Kalau tipe perkerasan jalan kan mesti tahu ya. Aspal, beton, kerikil, tanah, lapisan penetrasi, lapen, blok beton atau konblok, batu kali atau boulder. Nah ini, saya kira nggak usah lah. Kalau KPU nggak tahu jenis perkerasan, pegawai itu sensus. Kemudian ini tipe bahu jalan, saya kira tadi sudah ya, aspal, beton, tidak ada atau tanah, ini juga. Tipe saluran tadi tidak ada saluran, bedanya tadi ya tidak ada saluran dan tidak diperlukan saluran. Nah ini contoh. Ini kan langsung ke sawah ini. Paling dia bikin TPT di sini, jadi airnya dari permukaan jalan ke bahu, bahunya bagus, kemudian masuk ke sini. Nggak perlu dibikinkan saluran. Kalau ini tidak ada, tapi sebenarnya perlu. Apakah nanti waktu ini diperlukan untuk pembuatan saluran tanah, atau kalau daerah-daerah yang urban atau daerah kampung, perkampungan mungkin perlu saluran pasangan. Ini tidak ada, tapi perlu. Gitu, gambarannya gitu. Saluran tanah, saluran pasangan. Nah, ini enggak usah. Tata guna lahan juga tadi sudah. Medan jalan sudah, datar oke. Udah ya. Nih, sekarang daripada lihat slide, maksud saya langsung ke sini saja. Ini. Sekarang tadi kita udah bikin untuk kondisi. Berarti sekarang kondisi ya. Kondisi kiri. Survei inventory sudah, baik untuk sisi kiri, bahu saluran kiri, perkerasan, bahu saluran kanan udah untuk inventory. Sekarang setelah selesai, kita melakukan survei kondisi. Kondisi sama, kondisi untuk bahu saluran kiri, kemudian kondisi perkerasan, dan juga bahu saluran kanan sama. Ini kita buka yang kondisi kiri tadi. Kita pilih ruasnya sama, 211. Kemudian disurvei oleh sama, saya inisial aja, arahnya normal, ini intervalnya 100. Jadi ini diingat ya, nomor ruas dan nama ruas.
pernah ada kejadian, mungkin ya hanya langka, kita survei, kita milih ruasnya ini tidak sesuai dengan ruas yang akan kita survei. Jadi dia mungkin ngantuk atau apa, mungkin dia 200 berapa, padahal itu harusnya 211. Jadi datanya agak nanti kacau. Harus mindahin itu repot lagi itu, mindahin. Makanya perlu dicek ini, nama ruas dan nama ruas sesuai dengan ruas yang akan kita survei saat itu. Nah, akan muncul seperti ini tabletnya. Form tabletnya seperti ini. Sudah ya? Ini apa yang perlu diisi di sini itu lereng. Ini yang muncul yang mau yang nyala kan kiri ini. Kiri sama kanan itu sama. Nantinya isinya ya seperti itu aja. Lereng itu hanya ada dua pilihan. Runtuh dan tidak ada. Misalnya lerengnya tidak ada. Kemudian bahu jalan. Nah ini kenapa sampai 7? Karena form awal, formnya yang kita pakai di PRIM dengan form yang kita pakai di DAK itu agak berbeda. Jadi akhirnya form yang ada di DAK ditambahkan di sini saja. Dulu cuma tidak ada di atas perkerasan sama tinggi sama di bawah, sama diperlukan. Sekarang ada lebih besar 10 cm di bawah permukaan jalan. Ini harusnya sama tinggi dengan permukaan jalan semua, bukan perkerasan. Permukaan jalan nanti kita rapikan bahasanya. Di bawah permukaan jalan, ini permukaan jalan nih harusnya. Ya, lereng tidak ada. Misalnya ya ini udah survei di lapangan. Bahu jalan misalnya di bawah perkerasan. Jadi kira-kira di bawah perkerasan kalau spek itu kalau di sini sebenarnya 5 cm, tapi ini ada 10 cm lebih. 5 cm itu udah di bawah perkerasan tuh. Kemudian kondisi bahunya misalnya baik rata atau bekas roda, erosi ringan atau erosi berat. Misalnya saya isi erosi berat. Bahu jalannya di bawah, erosi berat, drainasenya bagaimana kondisinya? Misalnya tadi ini tersumbat. Tidak ada, bersih, tersumbat atau erosi atau diperlukan drainase pasangan terbuka dan tertutup di 4 sama 5. Saat ini pakai tersumbat. Kemudian trotoar misalnya tidak ada. Nah, ini untuk kondisi ini juga masih bisa saya asumsikan ya sama ya. Jadi ini saya plus tekan, ini belum ya, informasi ini perlengkapan jalan. Tadi pada saat survei kita identifikasi berapa jumlah rambu yang rusak. Misalnya ketemu 10 rambu, apakah rambu peringatan atau rambu rambu-rambu lalu lintas lah. Rambu pengarah, ini patok pengarah, ini patok pengarah. Misalnya patok pengarah yang rusak kita temukan 5 biji, 5 buah. Terus pagar pengaman itu handrail, guardrail berapa meter yang kita temukan rusak, misalnya 30 meter ini ya, 30 meter. Kemudian marka jalan. Nah ini kalau markanya sudah ada dan sudah agak kabur, itu bisa diklik di sini. Artinya diperlukan ada kerusakan marka jalan, jadi perlu diperbaiki. Nah ini misalnya, ini saya tidak buka, atau ini saya asumsikan sama aja, kan ini contoh. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu paham ya maksudnya ya. Jadi supaya cepat saja, supaya kita bisa sampai ke analisa. Ini nah ini sudah sampai selesai. Ini kondisi jalan untuk sisi bahu kiri dan saluran drainase kiri. Sudah. Udah ya. Kemudian sebenarnya survei kondisi bahu saluran kiri dan bahu saluran kanan itu sama. Cuma format pengisiannya ya kiri atau kanan.
Kalau kiri ya dipakai untuk sisi kiri, kalau yang kanan ya untuk sisi kanan. Kemudian untuk sekarang kondisi. Nah, ini yang penting ini, survei kondisi jalan. Tadi kan udah bikin untuk kondisi P. P itu pavement. Nah, ini kondisi jalan. Ini sama, kita simulasikan yang 211K. Kemudian ini disurvei oleh inisial saya, FH. Kemudian normal 100, oke. Kemudian kita klik tanda panah kanan atas. Nah, ini dia. Jadi ini adalah form tablet survei untuk kondisi jalan perkerasan. Kondisi perkerasan jalan. Di sini itu ada, ini tipe perkerasannya, ada beton, blok beton, aspal, non aspal, tidak dapat dilalui. Namun ini pengisian tipe perkerasan itu harus sama dengan saat inventory. Jadi ada konsistensi antara saat survei inventory dengan survei kondisi. Jangan Bapak nanti di survei inventory bilang ini tipe perkerasannya beton, tapi Bapak di kondisi itu milih aspal. Nah, nanti kalau digabungkan itu tidak ketemu, nggak akan match. Jadi hati-hati, harus ada konsistensi antara survei inventory dan kondisi, baik terkait dengan tipe perkerasan dan juga panjang ruasnya. Harus sama persis. Atau panjang segmennya juga harus persis. Misalnya di inventory Bapak segmentasi 0/100, tapi di sini Bapak pecah lagi dari 0/100 itu jadi 0,50, 50/100. Nah, itu nanti juga bermasalah. Kalau Bapak mau begitu, itu inventorinya juga harus dibikin 0,50, 50/100. Jadi misalnya ada apa? Misalnya dalam satu segmen 100 meter itu ada yang dominan selain aspal misalnya. Nah, itu Bapak harus segmentasi mulai dari inventory dan kondisi harus sama. Jadi kalau misalnya dari 0,50 aspal misalnya nih, 50 sampai 100 kok ada ininya apa? Gravel misalnya. Nah, sudah Bapak inventorinya 0,50 aspal, 50/100 gravel. Nanti kondisinya sama. 0,50 ini bisa dibikin ini 0,50 dan 50/100. Ini sebenarnya ini kalau kita tekan data masukan itu bisa untuk merubah. Misalnya ini 50. Nah, ini 50 bisa. Atau misalnya ini di sini SK-nya 580, ternyata di lapangan itu sampai 600. Nah, nanti tinggal ini Bapak masukkan, terakhir kita isi 500 sampai 600. Ininya dirubah, diganti. Habis itu kita matikan. Gitu. Ini gunanya data masukan untuk menyesuaikan kondisi panjang di lapangan dengan kondisi inventory tadi untuk sementasi dan juga untuk panjang total. Saya kembalikan ya ke 100. Ini ya. Nah, ini kita bicara susunan, kegemukan, agregat lepas, disintegrasi. Ini adalah tipe-tipe kerusakan atau informasi yang harus kita kumpulkan selama survei kondisi jalan. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini formulir jalan aspal. Nah, ini sebenarnya masuk ke sini. Ini ya. Ini mengacunya ke sini nih. Misalnya ini kan. Apa nih? Permukaan perkerasan, susunan. Nah, semua data di form tadi itu untuk mengakomodir ini formulir untuk jalan aspal ini semua.
Jadi nanti outputnya akan seperti ini juga. Sudah dicentrang-centrang aja sesuai dengan masukan bapak-bapak dan ibu-ibu saat survei. Misalnya susunannya baik, ya sudah nanti outputnya juga baik. Udah langsung otomatis. Ya, ini bukan tambahan ya, ini tambalan ini. Paham ya maksudnya? Jadi semua form yang sering kita gunakan untuk survei manual itu sebetulnya sudah dipindah ke sini semua. Jadi kita tidak perlu menghabiskan kertas yang berapa, misalnya 1 rem, 2 rem, 3 rem. Misalnya 1 rem untuk 1 kabupaten, kalau 500 kabupaten udah berapa? 500 rem. Itu berapa jumlah pohon yang ditebang? Kalau orang lingkungan kan gitu. Kita harusnya sudah mulai memperhatikan paperless lah, memperhatikan aspek lingkungan juga. Gitu. Jadi kalau kita udah survei, kita tentukan dulu tipe perkerasan, kemudian 0 sampai 100 kita isi susunannya seperti apa. Kita melakukan assessment di lapangan. Misalnya baik rapat, oke. Baik rapat itu bagaimana? Artinya permukaannya masih halus, tidak ada agregat agregat halus di permukaan itu yang lepas-lepas. Sebenarnya gampang antara halus dan brocel-brocel lah gampangannya gitu. Kalau permukaannya masih halus ya baik dan rata. Kalau udah brocel-brocel ya sudah itu kasar itu aja. Kemudian kegemukan atau bleeding itu biasanya karena campuran aspalnya berlebih, kan kayak mengkilap itu kan. Nah itu bisa diisi prosentase terhadap total luas dalam satu segmen, atau bisa juga diisi secara manual, misalnya 20 kemudian ditambah misalnya ya, karena Bapak ngukur satu-satu misalnya tambah 10 kemudian sama dengan, nah jadi 30. Bapak bisa melakukan itu, mengukur kemudian sepanjang 100 meter ya, kita cara 0 sampai 100, misalnya ada kegemukan, kita ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus ternyata di depannya ada lagi panjang berapa, lebar berapa, berarti luas 1 ditambah luas 2. Nah ini caranya tadi bisa dimasukkan secara manual, misalnya 20 meter persegi, ditambah misalnya ketemu lagi 10 meter persegi sama dengan 30 itu. Atau kalau sudah mahir, misalnya jam terbangnya sudah tinggi, kita tidak perlu melakukan pengukuran secara manual meteran begitu, tapi berdasarkan assessment saja. Jadi kira-kira dari total misalnya lebar ini 7 meter, lebar jalan 7 meter, panjangnya 100, otomatis total luasnya itu 700 meter persegi. Nah kira-kira berapa persen yang rusak, itu aja. Kalau sudah mahir tinggal main di sini, memang tidak akurat, tidak tepat betul ya, tidak tepat betul, tapi paling enggak mendekati. Karena kan masih indikasi program ya, belum detailnya nanti di detail engineering design, ada survei BOK juga. Paling enggak kita sudah bisa memetakan lah tipe kerusakan atau volume kerusakan, meskipun kalau bisa memang seteliti mungkin, tapi seteliti mungkin itu artinya ya kita harus mengukur manual meteran panjang lebar. Cuman kan butuh waktu effort yang banyak itu. Kalau misalnya dalam satu kabupaten aja sudah 600 km, itu mau berapa lama atau berapa tim yang diperlukan? Kan perlu waktu dan tenaga dan tentu biayanya semakin besar. Nah kalau misalnya kita sudah ahli, biasanya surveyor SKJ itu kan sudah punya feeling engineer yang baik tuh di lapangan. Oh ini kira-kira 5% misalnya, ya udah kita taruh 10%. Sudah kita pakai prosentase saja. Memang yang muncul di sini, misalnya saya tadi taruh 5 sampai 10%. Itu dari total 700,
Total 700 itu kalau 10% berarti kan 70. Nah, di sini memang ini average ya, nilai tengahnya. Jadi 5 sampai 10% yang masuk ke hitungan itu sekitar 7,5%. Jadi tidak full 10%, tapi 7,5% yang dihitung. 7,5 kalikan 700 tadi berapa? Ketemu 52 atau 5%, 18. Berarti 2,5%-nya yang dimasukkan ke kerusakan, data kerusakan. Gitu ya, paham ya hitungannya ya? Jadi ini misalnya 0 sampai 5 kan 2,5. 2,5 kalikan 700 berapa? Kalau nggak percaya. Jadi yang dimasukkan situ adalah average atau nilai tengah. 700 kalikan 0,025. 17,5. Nah, dia bulatkan jadi 18. Ya, gitu ya kalau ditanya ya. Kemudian agregat lepas itu apa, disintegrasi apa, baca aja di ini, di sini. Nah ini, sebetulnya sudah ada susunan baik, rapat seperti apa, kondisi keadaan, ini aspal berlebih, itu bleeding itu tadi, kemudian lepas-lepas, ini lepas-lepas, kemudian hancur, itu disintegrasi udah hancur. Penurunan berarti deformasi, turun ke bawah lah. Penurunan nggak mungkin naik ya, turun mesti ke bawah kan. Berapa penurunan ini, berapa luasnya. Kemudian tambalan, ini sudah saya edit ini. Tapi yang ini nggak bisa saya lupa. Harus di PPT-nya. Nah ini tambalan itu patching-patching itu. Ya, nih persen luas penurunan sama dengan 10% dari luas segmentasi jalan itu tadi. Ya, saya untuk menjelaskan ini langsung ke sini maksud saya. Kemudian apa lagi? Ini retak. Retak itu tidak berhubungan. Tidak berhubungan itu maksudnya kayak retak memanjang, retak melintang gitu. Itu sebenarnya bisa diatasi, misalnya penangannya cukup di crack ceiling. Kalau retak turun, kalau kayak retak krokot buaya, tapi sudah kayak gini yang perlu di patching. Perlu dibongkar kayak gitu ya. Ini lebar retak, ini kalau di SDA itu kan ada 4 parameter ya kalau nggak salah ya. Retak itu terkait dengan luasan retak dan lebar retak, kemudian jumlah lubang, dan terakhir itu kedalaman alur ya. Ada 4 parameter yang dijadikan masukan untuk perhitungan nilai SDA kan. Nah itu ya, itu makanya ini sudah ada di dalam sistem, sudah SDA-nya sudah dihitung juga nanti. Ini 1 lebar retak. Nah, ini kan masing-masing kayak efek domino gitu kan. Kalau kerusakannya lebarnya sekian, luasnya sekian, lebar retaknya sekian, dihitung secara berjenjang itu SDA itu. Nah seperti ini sebetulnya ini. Ini apa? Kerusakan lain, jumlah lubang. Nah, lubang itu kayak mangkok lah. Tinggal diameternya berapa, kedalamannya berapa. Kalau di manualnya, lubang itu kalau diameternya lebih dari 50 cm, kedalamannya lebih dari 5 cm ya, 50 cm dan 5 cm. Itu termasuk luas, gitu aja. Besar dalam, besar dangkal. Oh siap, suruh ngopi. Ya itu ya, ini maksudnya ke sini tadi itu. Jadi ini tadi mana? Oke ya, saya selesaikan dulu ini. Jadi tadi dari penjelasan di paper PowerPoint ini bisa diisi. Misalnya retak tidak berhubungan. Lebar retak ini tidak harus diisi. Kalau merah itu karena untuk perhitungan SDI. Jadi tetap harus misalnya ketemu ada retak, harus diisi. Rata-rata lebar retaknya berapa? Misalnya 1 sampai 5 mili. Luasannya berapa? 5%. Ini harus diisi.
Demikian juga untuk lubang. Jadi parameter untuk SDA itu kalau kita ketemu misalnya lubang,